Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan analisa channel Cuan Slots, dan kali ini seperti biasa kita akan membahas yang untuk yang pertama adalah Bumi, lalu ada BRPT, Cuan, dan Dewa. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang bertanya, dan kemarin memang ada yang komen kenapa sih yang dianalisa itu 4 emiten ini mulu. Jadi sedikit cerita ya teman-teman, sebelum saya bikin YouTube ini saya itu sudah aktif untuk menulis beberapa analisa emiten di stream Stockbit saya. Selain emiten itu juga saya membahas tentang psikologi, terus habis itu psikologi trading ya, terus habis itu money management dan news-news penting lah. Nah, setelah itu banyak yang request untuk akhir-akhir tahun kemarin itu banyak banget yang request Bumi, BRPT, terus ada Dewa dan Cuan itu. Nah, karena banyak yang minta request 4 emiten itu, daripada saya mengulang-ulang terus nulis 4 emiten itu terus, ya saya iseng, ya udahlah buat YouTube aja. Dan ternyata ketika saya membuat YouTube, terima kasih ada antusiasmenya, ada dukungan juga dari teman-teman, sehingga ya saya putuskan udahlah lanjut ini aja lah untuk YouTube. Dalam waktu dekat itu mungkin fokusnya 4 emiten ini dulu gitu. Nanti untuk emiten-emiten lain gimana ya, itu akan menyusul, atau teman-teman bisa cek aja di stream Stockbit, karena saya biasanya untuk membahas beberapa emiten lainnya itu ya di stream Stockbit ya. Jadi untuk YouTube ini memang dari awal itu fokusnya itu 4 emiten ini. Untuk emiten-emiten lain nanti akan mengikuti ya, mengalir aja lah nanti seiring berjalannya waktu. Gitu ya teman-teman, untuk yang tanya kenapa kok bahasnya ini mulu sih, ya karena dari awal memang uploadnya itu kebanyakan 4 emiten ini. Ada sih yang membahas emiten-emiten rokok, terus habis itu emiten request dari teman-teman di kolom komentar, itu ada di awal-awal kemarin, tapi antusiasmenya itu kurang dan kebanyakan juga karena saya jujur aja masih ada kesibukan, jadinya ya untuk mengatur itu masih susah untuk yang kemarin-kemarin itu. Nah, berhubung saya sekarang ini udah agak longgar tapi masih ada deadline ya, ya kemungkinan nanti akan saya pikirkan lagi lah untuk emiten-emiten lain untuk bisa saya upload juga di YouTube. Gitu ya teman-teman. Untuk pembukaan tadi mohon maaf kalau kepanjangan ya, kita langsung aja ke analisa yang pertama yaitu Bumi. Jadi Bumi sekarang itu dia di angka 258 ya teman-teman, dan dia sempat menyentuh low di 246 dan high-nya di 272. Dan sekarang dia posisi masih di atasnya MA 100 ya, yaitu di angka 234. Dia masih di atasnya MA 100. Kemungkinan besok naik menjadi 240-an lah ini untuk MA 100-nya. Dan besok gimana potensinya? Ya potensinya kita lihat dulu. Kita harus wait and see dulu, karena jujur juga di kondisi yang tidak stabil seperti sekarang ini saya juga nggak bisa memperkirakan besok kayak gimana, karena untuk manuver-manuver yang di luar kendali kita itu kan kita juga nggak tahu ya, smart money atau big player tuh mainnya kayak gimana di situasi yang masih belum tentu sekarang ini. Dan ini di hari Jumat, di hari Kamis ya, itu kan memang dari Broksum cukup oke di hari Kamis. Hari Kamis itu berarti mana? Ini hari Jumat ya, Kamis ini. Untuk di hari Kamis kita lihat Dewa ya, mohon maaf, Dewa yang cukup oke. Ini kan ada buangan ya. Nah, di hari Jumat kemarin gimana? Kita lihat. Ya masih ada akumulasi ya dari CC, LG, ini YU, Chengdong. Dia masih buang, dan ada news bahwasanya Chengdong ini barangnya udah makin dikit. Ya let's see lah, kita lihat nanti Kak. Nah, ini asing udah mulai cicil-cicil lagi. Ya teman-teman, udah cicil-cicil lagi. Ini AK, AG, ZP udah cicil-cicil lagi tipis-tipis. Ya cukup banyak juga.
Meskipun memang Chengdong masih ada barang, tapi ya let's see lah. Di sentimen news ada yang mengatakan bahwasanya barang Chengdong udah makin dikit, tinggal berapa persen gitu. Ya let's see lah. Nah, dari Broksum ini tentu untuk hari Senin masih cukup oke ya. Tapi cukup oke itu dalam artian main cepet ya, atau scalping, day trading sehari langsung cabut. Karena kalau di kondisi yang belum tentu seperti sekarang ini terlalu riskan apabila teman-teman mau mengambil posisi untuk style swing atau hold berapa hari ya swing sih, itu masih riskan. Bahkan untuk scalping pun itu sebenarnya riskan ya. Ya tergantung lagi untuk profil risiko teman-teman kayak gimana. Yang penting disesuaikan, tahu risikonya dan punya money management yang baik. Jangan asal HK, jangan asal masuk, gak disiplin. Pokoknya kalau misalnya mau masuk harus disiplin ya, apalagi di kondisi yang belum pasti seperti sekarang ini. Apalagi kemarin di hari Jumat ya, Jumat malam, itu kan komoditas rontok ya, gold dan silver rontok. Ada news juga ketua The Fed diganti sama Trump. Terus ada beberapa isu lainnya ya, termasuk dari gold itu terjun rontok dan terbesar dalam sejarah ya. Maka dari itu untuk hari Senin besok semoga itu gak berpengaruh ke IHSG kita, dan semoga aja akan ada pemulihan perlahan-lahan lah untuk IHSG kita. Untuk sentimen news dalam negeri ya, yang terakhir kemarin malam hari Sabtu itu udah ada penggantinya ya untuk Ibu Frederica. Ini ya, diangkat jadi ketua OJK ya, teman-teman bisa baca sendirilah beritanya kayak gimana. Ya semoga itu memicu sentimen yang seenggaknya dalam waktu jangka pendek itu bisa menenangkan lah, memberikan ketenangan bagi pelaku pasar. Karena kan dalam beberapa hari ini kita tahu berita-berita yang bertebaran itu sangat beruntun ya. Yang ketua OJK tiba-tiba mundur lah, yang BEI juga mundur. Ya, semoga besok ini masih bisa ada pemulihan ya. Meskipun memang balik lagi di situasi yang masih gak stabil, itu cukup rawan sebenarnya untuk kita mengambil posisi. Ya kalau saya pribadi ya, karena style saya itu konservatif, maka ya saya wait and see dan mengumpulkan cash gitu teman-teman, sambil melihat peluang. Atau kalau misalnya teman-teman mau coba ya bisa entry, namun tipis-tipis, jangan langsung all in. Sekali lagi ini bukan ajakan membeli atau menjual, ini hanya analisa pribadi saya. Jangan jadikan ini sebagai satu patokan utama. Teman-teman harus bisa menganalisa secara mandiri. Itu ya teman-teman, selalunya Dewa. Untuk bumi, area penting gimana? Area penting ya masih di sini ya, di atas 234, atau ya hari Senin besok kemungkinan di 240-an lah untuk supportnya si bumi. Resisten terdekat ya masih di sini ya, di 274 atau di 266. 266 sampai 274 untuk resisten terdekat, dan supportnya ada di sini 246. Atau di paling kuatnya itu ya di 240 lah. Untuk hari Senin besok. Ya ini masih di atas MA 100-nya ya. Jadi semoga kuat ditopang, dan ini juga ada gap di atas. Semoga aja bursa kita segera pulih dan regulator bisa segera menyelesaikan tuntutan yang diberikan oleh MSCI terkait transparansi maupun aturan-aturan yang bisa memberikan MSCI itu suatu kepastian tentang bursa kita itu memang kredibel gitu ya. Pokoknya regulator harus segera mengambil tindakan dan jangan dibiarkan berlarut-larut.
Biar apa? Biar investor semakin percaya, kepercayaannya kembali pulih dan bursa kita bisa bergairah lagi. Selanjutnya kita lihat Dewa. Ya, untuk Dewa masih di area penting di atas 510 untuk sekarang. Untuk support di mana? Support terdekat di sini, support mayor itu di sini 468 sampai 456. Saya ulangi, support mayornya itu 456 sampai 458 dan minornya itu di 510. Sekarang closing di 540, minornya itu di 510 ya. Untuk resisten masih sama ya di sini di MA sini, MA 20, yaitu di angka berapa ya? 580 ya, 580 ya bener. Ini untuk Dewa teman-teman. Dan kemarin di hari Jumat dia memang open hijau ya, karena memang dari Broksum seperti yang saya bilang di video sebelumnya itu memang ini agak menarik. Tapi kalau misalnya kondisi yang nggak stabil seperti sekarang ya tetap hati-hati. Di situ kan saya bilang kayak gitu ya. Ya memang secara Broksum di hari Kamisnya itu memang bagus. Oke lah. Asing juga borong. Nah, di hari Jumatnya kita lihat kayak gimana. Ya keluar ya, malah trading ya, asingnya trading di sini. Tapi masih terhitung akumulasi sih kalau kita tarik dari hari Kamis. Ya kan, masih akumulasi asingnya. Ya masih akumulasi. Tapi ya tetap waspada ya, karena balik lagi kita di fase yang penuh ketidakpastian. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum siap untuk menerima volatilitas yang sangat ekstrim atau tinggi, ya mending wait and see dulu sampai benar-benar bursa kita tuh pulih, atau setidaknya itu dari regulator memberikan kepastian lah terkait aturan baru. Sudah ada kepastian sih sebenarnya, kan kita tinggal tunggu tindakan dan juga penerapannya ya, atau at least ada tindakan yang bisa membuat investor itu kembali percaya. Jadi jangan cuma omong-omong doang gitulah, harus ada tindakan. Nah, semoga dari situ ya nanti bursa kita perlahan-lahan pulih dan meningkatkan lagi antusiasme dari pelaku pasar, kepercayaan bisa kembali, karena ya kepercayaan itu sangat penting ya, krusial. Kalau misalnya pelaku pasar itu sudah hilang kepercayaan terhadap bursa kita ya susah. Makanya kita harus membangun lagi itu. Semoga aja dari pihak regulator segera menemukan solusi konkret lah, tindakan yang nyata. Apalagi kemarin sudah ada penunjukan ketua OJK yang baru. Semoga dari situ bisa meningkatkan lagi kepercayaan investor. Ini untuk Dewa ya teman-teman. Dari kesimpulan dua emiten ini gimana ya, menurut saya sesuaikan dengan profil risiko teman-teman. Ini bukan ajakan membeli atau menjual ya. Ya pokoknya kalau profil risiko teman-teman itu bisa untuk menerima ini volatilitas yang sangat tinggi di kondisi seperti sekarang, maka ya silahkan, tapi harus disiplin ketat. Area penting sudah saya sebutkan. Selanjutnya kita beralih ke Pak PP, yaitu Cuan dan BRPT. Nah, Cuan mentok di sini lagi ya, di area area MA 50 ya. MA 50 nya di 1930, dan dia mentok di situ, kepentok terus malah turun dan melemah, closing di angka 1800. Dan ini kalau nggak salah sempat ada tarikan ya. Ya ini ada sempat tarikan lumayan lah.
Setelah sebelumnya kan melemah terus nih, terus menjelang closing ada tarikan dan closing di 1800. Ya ini ya teman-teman yang saya bilang dari Jumat itu, bahwasanya ini memang menarik untuk target terdekat ya di sini yang saya lingkari itu. Dan ini hit tapi dia melemah. Nah, closing di 1800, tapi seenggaknya dia bisa closing di atasnya 1780 itu udah masih aman sih. Ya, tinggal kita lihat lah Broksumnya kayak gimana. Tanggal 30 ya. Dari Broksum ini CC keluar ya, padahal masuk dia di hari Kamisnya. Oh, CC keluar ya. CC masuk di mana sih? Di BRPT. Maaf ya, saya lupa teman-teman. Oh iya, di BRPT, maaf ya, saya lupa. Di cuan memang dari hari Kamis itu keluar masih. Ini keluar di hari Kamis ya. AK masuk, YU, KZ, BK, dan beberapa broker asing lainnya masuk. Nah, di hari Jumatnya kalau kita lihat keluar ya. Ini ada yang nampung tapi tipis-tipis lah. Ini CC keluar banyak, masih banyak. Ya so far sih masih distribusi ya ini. Banyak yang outflow. Makanya dia mengalami pelemahan ya, padahal dia udah nyentuh target sini. Nah, kalau Broksum kayak gini gimana besok? Ya pantau aja untuk supportnya ya di 1780 sampai sini ya, 1700-an lah. 1700 sampai 1780. Disclaimer on. Atau bisa pantau juga di area MA sini, yaitu di angka ya sekitaran 1650-an lah. 1650 sampai 1680 dan juga 1700 sampai 1780. Ini untuk area penting supportnya ya. Ini untuk area penting supportnya. Resisten masih di sini ya, 1865 sampai ya sini lagi 1920-an atau 1970. Tapi untuk target short term atau hariannya sih ya 1865 sampai 1930-an lah. Untuk supportnya sudah saya sebutkan tadi ya. Ini at least dia masih bisa closing di atasnya 1780. Jadi ya bisa lah untuk teman-teman pantau tipis-tipis supportnya di sini. Ini bukan ajakan membeli atau menjual ya. Ini adalah analisa pribadi saya. Jangan jadikan patokan utama. Ya cuan ini udah nyentuh sini lagi dan ya kita lihat apakah ada perlawanan apa enggak. Kembali lagi kita tetap harus hati-hati dan waspada ya untuk hari Senin besok, karena kita masih belum tahu secara pasti. Saya sendiri pun jujur ya masih belum tahu outlook atau view ke depan kayak gimana, karena ini masih belum pasti teman-teman situasinya. Kita juga gak bisa menebak-nebak apa yang ada di pikiran smart money atau big player, yaitu ya suka-suka mereka mau mainin harga atau bukan mainin harga sih, inflow atau outflow itu ya suka-suka mereka. Kita juga gak tahu ada kepentingan apa. Intinya kita masih berada di persimpangan karena bursa masih belum benar-benar pulih, masih ada rawan kocokan-kocokan lainnya. Tapi kalau misalnya mau memanfaatkan momentum ya bisa untuk scalping atau day trading. Area penting support dan resistance sudah saya sebutkan itu. Yang penting harus disiplin ya. Ini untuk cuan ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara historis, kalau misalnya dia udah nyentuh area penting atas dan ketarik bawah, biasanya mengalami koreksi lagi. Apalagi ini udah gini ya, udah mentok di ujung pattern, ya bisa aja nanti
koreksi terus baru rebound, breakout. Tapi so far ini untuk pertama kalinya ya bisa nyentuh MA 50. Sebelum-sebelumnya itu mentok di MA 20-nya ya. Ini MA 10 sih. Mohon maaf, ini MA 10. Sebelum-sebelumnya dia mentok di MA 10 ya. Nah, ini baru dia bisa nyentuh di MA 50. Ya, semoga ada perlawanan lah. Seenggaknya dia bisa breakout dari pattern ini. Tapi kalau biasanya sih kayak gini ya, itu akan ada koreksi baru nanti breakout. Gini ya. Tapi semoga ada perlawanan lah. Oke, itu untuk cuan, yang penting disiplin dan tahu konsekuensi resikonya. Selanjutnya BRPT. Terakhir, nah, kalau kita lihat untuk BRPT keluar ya, meskipun memang kalau kita tarik dari hari Kamis ini masih pegang barang banyak sih. Tapi yang keluar juga lumayan. Kalau di hari Kamis kan kita lihat AK, BK, terus apalagi CC, KZ ini kan akumulasi ya, apalagi yang 3 atas ini akumulasinya banyak, gede. Nah, kalau di tanggal 30-nya kita tarik masih punya barang, karena kemarin dia keluarnya gak sesignifikan ketika inflow. Bahkan ini BK masuk lagi ya, ZP juga. Makanya kalau kita tarik dari tanggal 29 itu dia masih punya barang lumayan banyak. Ya kemarin yang bikin harga melemah itu ya karena tekanan jual dari retail. Kok retail sih ya, ada retail juga ya. Kok retail, maaf, yang outflow itu ya, ini ada MG, AO, CC. Ini MG keluar juga lumayan banyak ya kemarin, makanya harganya melemah. ZP juga, meskipun di hari Kamisnya ini asingnya itu borong banyak, tapi tetap ZP masih keluar. Di hari Jumat pun juga dia keluar masih ya, dan banyak pula keluarnya. Nih, lumayan lah. Ya secara dari Broksum sih ini masih tipis-tipis ya. Kalau misalnya mau memanfaatkan momentum, balik lagi disclaimer on, harus analisa secara mandiri. Untuk support yang masih di 2070-an, untuk resisten di sini 2320, dan ini masih belum balik ke dalam pattern ya. Masih jauh juga nih jarak antara price action sekarang dengan MA-nya. Beda sama cuan kan sudah masuk ke dalam pattern lagi. Ini udah masuk di dalam pattern. Jadi masih ada chance lah, kesempatan lah untuk cuan ini. Kalau BRPT ini ya, kalau misalnya mainnya konservatif, ya nunggu dia bisa closing di atasnya MA 200 atau di atas angka 2480-an lah. Atau kalau enggak ya nunggu dia bisa closing di atasnya MA 10-nya sekalian di 2600-an. Yaitu ya, untuk style konservatif bisa menunggu momentum atau wait and see. Tapi kalau misalnya mau memanfaatkan momentum, bisa aja entry sekarang, tapi harus disiplin secara ketat. Entry sekarang tuh maksudnya bukan entry di harga sekarang loh ya, entry di support yang tepat, bukan di harga sekarang. Entry di support yang tepat dan di area yang memang kuat. Area kuatnya ya masih belum terkonfirmasi kuat, tapi seenggaknya untuk area yang bisa kita pantau selanjutnya ya di bawah ini ya, di angka 1965
atau 1955. Untuk minornya ya di sini ya yang tadi saya sebut 2070, dan support resistennya terdekat itu di angka sini 2320-an sampai di 2470. Ini untuk BRPT, dan semoga membantu ya teman-teman dari 4 emiten tadi. Tetap jaga kewarasan, tetap atur risiko secara terukur, dan kalau misalnya teman-teman punya profil risiko yang moderat atau konservatif ya bisa terapkan strategi untuk menunggu atau wait and see. Tapi kalau misalnya teman-teman agresif, bisa perhatikan money management secara ketat dan atur disiplin juga. Yang penting apa? Yang penting jaga kewarasan. Kalau misalnya teman-teman masih ada kesibukan atau prioritas lain, ya lakukan itu, jangan terpaku kepada bursa. Itu ya teman-teman, semoga membantu.